Selamat malam. Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman telah menjadi pelanggan channel Beni Indonesia. Dengan adanya Anda menjadi pelanggan channel ini, Anda telah mendukung kami untuk memberitakan Injil, channel ini untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus ke seluruh dunia. Kami ucapkan terima kasih. Oke, teman-teman, malam ini kita akan membahas sesuatu yang sangat rahasia. Sesuatu rahasia yang terpendam berabad-abad lamanya dan menjadi pertanyaan manusia sampai detik ini, sampai saat ini. Dan terima kasih Tuhan Yesus membukakan ini buat kita. Oke, yang kita akan bahas adalah siapa sih sebenarnya Tuhan yang itu? Tuhan yang sebenarnya. Siapa Tuhan yang sebenarnya itu? Oke, kita mulai. Jadi, di dalam kekristenan ada istilah yang namanya Tritunggal. Katanya Tuhan itu 3 tapi 1. Dan itu sangat membingungkan. Kita tahu bahwa Tri itu adalah 3 pribadi yang berbeda-beda. 3 pribadi yang berbeda-beda. Ada Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus. Tapi dikatakan di situ adalah 1. Jadi satunya ini banyak yang menafsirkan bahwa dia mengatakan bahwa Tuhan itu kayak seperti ya Tuhan itu 1 gitu loh. Dia ada anak ya firman-Nya. Di dalam Alkitab dicatat bahwa anak itu adalah firman. Roh itu adalah rohnya Allah gitu loh. Jadi kira-kira macam apa ya? Seperti pernah nonton film kartun Poltus nggak? Poltus, robot Poltus gitu loh. Awalnya mereka itu ada beberapa, kita bilang lah mereka itu ada 3 gitu loh. Jadi ketika mereka mau menjadi robot yang besar, mereka itu menjadi 1, kan gitu. Jadi mereka itu 3 tapi nyatanya 1 gitu. Apakah seperti itu? Oke, kita akan bahas itu. Kita nggak usah panjang lebar karena ini sebenarnya sederhana. Jadi kita tidak boleh buat ini rumit. Jadi posisikan pikiran kita bahwa ini tidak rumit. Kenapa? Ini mustahil dalam pikiran kita, tapi ini tidak rumit karena Tuhan Yesus membukakannya untuk kita. Oke, kita mulai. Jadi dasar dari Tuhan itu adalah Esa, adalah Ulangan 6. Coba kita baca ya. Kita santai aja biar jangan bingung-bingung. Ulangan 6 ayat. Kita baca di sini ya. Saya baca kitab Anda. Saya tidak akan banyak membuat ayat-ayat, tapi saya akan mengatakan bahwa ada tertulis di dalam Alkitab karena nanti terlalu panjang. Dengar ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Nah, itulah dasar dari semua mengatakan Tuhan itu 1. Sebenarnya Esa di situ memakai kata ekcat. Ekcat itu bukan dalam matematika, bukan seperti matematika 1. Bukan, tapi itu adalah kesatuan. Kesatuan itu bisa berarti apa saja. Bukan begitu? Oke. Jadi kita mulai dari sini. Jadi pelan-pelan aja, urut-urutkan aja. Teman-teman harus mendengarkan dengan pelan-pelan aja. Oke, saya akan membuat ini sederhana. Jadi, ada tertulis di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa semua nabi-nabi, kan gitu, semua nabi yang di dalam Alkitab itu dari kitab Kejadian sampai Maleakhi, mereka itu percaya yang namanya Mesias. Nah, dari Kejadian, Nabi Nuh, dari Adam, mereka percaya bahwa Adam itu akan ada Mesias yang menyelamatkan manusia. Karena cerita di dalam Kejadian itu berasal dari Adam, karena Adamlah saksinya, kan begitu. Dia menceritakan pada keturunannya dan ditulis oleh Musa. Jadi Kejadian 3 ayat 14 itu adalah nubuatan tentang Mesias. Itu 1.
Lalu terus sampai ke Musa. Musa juga percaya bahwa akan ada Mesias. Sampai ke kitab Maleakhi. Saya nggak panjang lebar tentang itu, nanti teman-teman cari sendiri. Bahwa Mesias itu sudah diberitakan dari Kejadian sampai Maleakhi. Jadi faktanya adalah nabi-nabi, ya, nabi-nabi, raja-raja pada masa itu yang dipilih oleh Tuhan, semuanya percaya akan Mesias. Dalam Alkitab ditulis bahwa Mesias itu adalah Tuhan yang perkasa. Jadi sah, ya, Mesias. Kalau kita lanjut ke kitab ke Perjanjian Baru, bahwa Mesias itu adalah yang nyatanya adalah Yesus. Jadi sah, ya, Mesias itu adalah Yesus, Mesias itu adalah Tuhan, dan lebih lanjut dikatakan bahwa Mesias itu adalah anak Allah yang tunggal. Oke, jadi di dalam Alkitab juga, di dalam perjanjian, nggak usah saya katakan di dalam perjanjian lama, jadi dalam perjanjian baru, Yesus pun mengatakan, Anda cari sendiri nanti ayatnya, bahwa raja-raja, ya, bahwa raja-raja, nabi-nabi, ya, nabi-nabi lah saya katakan karena itu yang dipilih Tuhan, atau raja-raja seperti Raja Daud. Daud menulis di Mazmur tentang Yesus begitu banyak. Nah, di dalam raja-raja itu, nabi-nabi itu yang dipilih oleh Tuhan, itu percaya, menginginkan masa yang terjadi pada masa Yesus. Kita mencatat itu. Mereka menginginkan masa itu. Berarti di dalam perjanjian lama, nabi-nabi itu menginginkan melihat Yesus. Kenapa seperti itu, Om Ben? Karena Tuhan memberi pewahyuan tentang Yesus di dalam kitab perjanjian lama. Jadi sah, ya, dari Kejadian sampai Maleakhi, Yesus anak Allah adalah Tuhan. Jadi orang yang percaya bahwa pewahyuan tentang Yesus di perjanjian lama, bahwa Yesus, Mesias itu akan datang untuk menyelamatkan mereka, mereka selamat. Itu banyak saya singgung di video-video saya yang lain. Nah, jadi sah, ya. Jadi di dalam perjanjian lama, nabi-nabi juga percaya Yesus adalah Tuhan, anak Allah yang tunggal. Itu dari Kejadian dengan Nuh sampai ke Maleakhi. Nah, jadi di dalam Kejadian disebut dengan kata kita. Kita di situ ada yang menggunakan kata plural dan ada yang singular. Jadi kita di situ adalah ketika Tuhan mau berbicara menciptakan Adam, marilah kita ciptakan Adam menurut gambaran kita. Nah, jadi gambaran kita itu adalah, kalau kita lihat, kalau kita kan tidak tahu maksud dari kita ini, tapi dengan kejadian itu sudah terjadi bahwa manusia Adam diciptakan menurut gambaran gitu loh. Menurut gambar gitu, menurut gambar rupa kita, jadilah Adam. Itulah yang seperti kita ini. Jadi kita ini adalah gambaran dari kita yang di dalam kitab Kejadian itu. Berarti kita itu adalah Tuhan. Plural, lebih dari satu. Berarti ada orang yang berbicara, 3 orang di situ. Kalau kita masuk lagi lanjut lagi ke perjanjian, sampai dari perjanjian selama kita sampai perjanjian baru, kita tahu bahwa ada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti kita di situ, kalau kita balik lagi ke Kejadian, kita di situ ada 3. Jadi jangan bingung, ya, kita bolak-balik. Memang harus seperti itu. Kita menerjemahkan, membuat kita bisa mengerti tentang Tuhan yang sebenarnya. Jadi kita di situ adalah plural. Nah, ada juga di situ ditulis kita di situ bersifat singular. Jadi jangan bingung, ya. Sendiri itu adalah tindakan. Jadi ada dari salah satu dari 3 Tuhan ini, ada
adalah tiga dari pribadi inilah saya katakan melakukan tindakan itu. Makanya disebut di situ kita di situ adalah singular. Jadi jangan bingung dengan plural singular. Itu nggak terlalu penting buat itu, buat kita untuk melihat bagaimana untuk bisa mengetahui bagaimana Tuhan yang sebenarnya. Nah, tapi sebelumnya posisikan dulu di pikiran Anda, manusia tidak tahu bagaimana Tuhan itu yang sebenarnya. Anda salah. Memang kalau dari kita untuk mengetahui Tuhan yang sebenarnya itu mustahil. Tapi kalau Tuhan sendiri yang memberikan kepada kita itu pasti lawan kata dan mustahil. Bisa gitu loh. Pasti bisa karena dia datang dari atas. Tapi kalau kita dari bawah ke atas itu susah. Itu mustahil. Nah, jadi di situ ada sosok tiga gitu. Ada tiga pribadi yang berbicara pada saat penciptaan Adam dan Hawa. Jadi ada kita balik ke perjanjian baru ya, ada Allah, Bapa, ada Anak dan Roh Kudus. Ada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kan gitu. Tapi di dalam Ulangan 6 ayat 4 dikatakan Tuhan itu Esa. Esa di situ menggunakan kata-kata ekcat. Ekcat itu bukan berarti seperti matematika satu, tapi ada kesatuan. Nah, kadang-kadang kita bingung gitu loh, apa maksud dari kesatuan ini gitu. Ada yang menafsirkan itu ya satu, seperti Poltus tadi. Mungkin Anda bisa cari ya robot-robot atau robot-robot anak-anak yang sekarang lah. Awalnya dia 3 gitu umpamanya, tapi bergabung jadi satu, jadi robot yang besar. Apakah seperti itu? Ya, apa kan pemikiran manusia pada saat ini sampai detik ini adalah itu, seperti itu, bukan? Tiga pribadi ketika menyatukan diri, dia jadi poltus. Oke ya? Jadi Tuhan itu satu. Jadi bingung kan gitu. Masa sih Tuhan seperti itu kan gitu. Ada yang mengatakan kita di situ seperti apa ya? Seperti oh itu hadiratnya, mungkin dia itu mungkin dari kekuasaannya, itu mungkin kekuatannya. Ada yang bilang seperti itu, tiga seperti itu. Tapi oke lah, kita nggak sampai seperti itu. Kita nggak sampai di situ. Jadi kita tahu, kita jelas-jelas mengetahui bahwasanya tiga pribadi ini adalah Bapa, ada Anak, yaitu Yesus sendiri, yaitu Mesias, dan ada Roh Kudus. Nah, yang harus kita pahami adalah sekarang adalah ketiganya adalah roh. Ada yang disebut dengan Allah, yaitu roh. Ya, dengarkan ini, itu adalah roh. Ada yang satu lagi, pribadi yang satu lagi adalah Roh Kudus, yaitu roh. Dan ada yang namanya anak, yaitu roh. Namanya yang kita tahu kalau kita masuk ke dalam perjanjian lama, perjanjian baru, namanya adalah Yesus. Nah, nama yang dua ini kita tahu yang jelas-jelas secara spesifik dibilang nama dari ketiga yang pribadi ini satu aja yang kita tahu. Yang jelas-jelas di dalam Alkitab dikatakan bahwa nama itu adalah Yesus. Yang kita tahu sebutan yang satunya lagi adalah Allah Bapa, dan satunya lagi disebut dengan jelas adalah Roh Kudus. Jadi bukan ada nama yang lain. Yang nama dari ketiga ini ya, yang sejelas-jelas disebut di dalam Alkitab adalah Yesus. Paham sampai sini teman-teman? Itu dulu pelan-pelan. Garis besarnya adalah ada tiga pribadi. Dan ketiganya adalah roh. Dan salah satu yang jelas-jelas Alkitab mencatat namanya adalah Yesus. Amin. Oke. Dan kita sudah bicara tadi yang pertama, yang kedua Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita sudah bicara tadi yang kedua. Yang kedua ini adalah Yesus, dialah Mesias. Kita tahu siapa Mesias. Siapa Mesias? Yaitu Yesus. Kalau kita baca perjanjian lama saja, kita tidak akan tahu Mesias itu siapa, yaitu Yesus. Jadi jelas
sangat jelas gitu loh. Tuhan, saya bilang ya Tuhan yang pertama lah ya, Tuhan yang pertama. Saya nggak bilang Tuhan yang pertama. Tuh anak itu namanya jelas-jelas adalah Yesus. Sedangkan Allah Bapa kita nggak tahu. Mungkin ada orang mempertentangkan, oh namanya YHWH kan seperti itu kan ya. Tapi di dalam Alkitab itu tidak pernah ditulis seperti itu. Dan yang kedua adalah Roh Kudus. Kita tidak tahu namanya ini. Yang kita tahu dijelas di dalam Alkitab ditulis namanya Tuhan yang ini hanya Yesus saja, yaitu Mesias. Jadi ada Allah Bapa, ada Yesus, dan ada Roh Kudus. Sah ya. Kita sampai di situ aja dulu. Dan di dalam Perjanjian Lama, nabi-nabi itu mendapat pewahyuan tentang Mesias. Mesias ini kita tahu sosoknya siapa, bagaimana dia, ketika kita percaya bahwa Perjanjian Lama itu adalah tentang Perjanjian Baru itu adalah tentang Mesias. Jadi maaf, saya mau bolak-balik membuat Anda mengerti. Jadi Abraham, ya, Nabi Nuh, Nabi yang lain-lain itu sampai malaikat sangat menginginkan kejadian masa murid-murid Yesus, masa kejadian Yesus datang. Itu ditulis di dalam Perjanjian Baru. Jadi sah ya, Mesias itu adalah Tuhan. Jadi kita akan berbicara Tuhan yang sebenarnya. Jadi adalah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Kudus. Dan yang punya nama jelas-jelas di situ ditulis adalah nama dari Anak, yaitu Yesus. Kita nggak tahu nama Bapa itu siapa sebenarnya. Nama Roh Kudus itu siapa? Apakah Roh Kudus itu punya nama? Itu nanti ketika sampai di surga kita akan mengetahui. Karena yang paling fokus dari semua itu adalah Yesus. Paham? Oke, kita mulai lagi. Jadi di dalam kitab-kitab dari kitab Kejadian sampai Maleakhi itu semuanya mengatakan percaya Mesias itu adalah Tuhan. Oke? Nah, jadi Om Ben, jadi pertanyaannya oke, udah 3, tapi kenapa dibilang 1? Kenapa dibilang 1? Karena manusia nggak mengerti apa dari 1 itu. Jadi yang menjadi masalah, bukan masalah ya, yang menjadi pertanyaan bagi manusia sampai detik ini ya, 1 itu apa? Jadi kalau 3 menjadi 1 jadi 3 itu membingungkan. Oke, tapi yang jelasnya saya sudah jelaskan kepada Anda bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Kudus adalah pribadi yang berbeda-beda. Nanti kita akan sampai dari maksud dari 1 itu. Oke. Nah, jadi sampailah kita kepada, maaf ya, saya mau nengok catatan saya biar jangan bingung-bingung. Jadi sampailah kita, saya balik lagi ke masa Perjanjian Lama, dari kitab Kejadian sampai Maleakhi. Nah, ketika dari Maleakhi sampai zamannya Yesus lahir, Mesias itu lahir ya, dari kitab Kejadian sampai Maleakhi, semua nabi-nabi itu percaya Mesias adalah Tuhan dan dia datang untuk menyelamatkan umat manusia. Sampai Maleakhi. Saya nggak bisa buktikan itu, saya nggak bisa menceritakan ayat-ayatnya, nanti Anda cari sendiri, oke? Atau nanti di kolom komentar ada yang perlu kita akan tulis di situ. Nah, dari masa Maleakhi sampai zamannya Yesus, karena kan zaman itu kan umpamanya lah dari zaman Abraham itu 3000 tahun. Ya kan kalau sebelum Masehi kan dia menurun ya. Dari 400 tahun ya
sampai masa Yesus, yaitu Masehi, itu nggak ada nabi lagi yang dipilih Tuhan. Tidak ada lagi pemilihan dari Tuhan yang namanya nabi atau raja. Itulah yang disebut dengan zaman hening, gitu loh. Tidak ada mujizat, tidak ada apa-apa. Manusia bergerak atas dasar keinginannya sendiri. Atau manusia, saya yakin manusia pada saat itu zaman Israel, orang-orang Israel pada saat itu, ya kacau. Sebenarnya saya bilang kacau karena nggak ada yang menuntun kan. Karena ada aja yang menuntun, walaupun sebelum Malaiki pun ada yang menuntut, mereka kacau juga kan gitu. Apalagi tidak ada nabi yang menuntut gitu. Tapi tradisi-tradisi itu saya yakin mereka tetap jalankan. Tradisi apa ya? Mungkin tentang bait Allah. Mereka tetap jalankan itu. Jadi yang namanya bait Allah itu tetap ada bersama-sama dengan mereka. Tapi pemimpinnya ya, saya katakan kepada Anda, teman-teman, pemimpinnya itu bukan Tuhan lagi yang pilih. Mereka sendirilah yang memilih. Jadi, pada masa itu, saya yakin sangat kacau. Kenapa saya katakan sangat kacau? Karena nyatanya kalau kita balik lagi ke zaman Yesus, mereka itu dipimpin oleh imam besar. Mereka itu dipimpin oleh imam besar. Orang-orang Israel itu dipimpin oleh imam besar yang tidak dipilih oleh Tuhan secara spesifik. Jadi di situ akan banyak ya seperti unsur-unsur yang lain ya, mungkin akan banyak ketamakan, akan banyak peraturan-peraturan yang tambah yang aneh-aneh. Kan bukan begitu kan? Nyatanya ternyata memang seperti itu. Imam ini balik lagi, kita akan maju mundur ini. Imam besar pada masa Yesus, imam besar itu pada masa Yesus adalah kental sekali dengan yang namanya nepotisme. Kenapa saya katakan nepotisme? Karena kerabatnya yang akan kerabat dan kekerabat lah yang terus menduduki sebagai imam besar. Imam besar pada masa zaman itu, pada masa zaman 400 tahun itu sangat ditakuti oleh orang-orang Israel. Oke, kita sampai ke itu. Nah, jadi siapakah yang mengatakan bahwa yang sangat yang sangat kental gitulah ya, yang sangat kental. Karena ini balik lagi, nabi-nabi yang dipilih oleh Tuhan dari Kejadian sampai Malaki, sudah kita katakan tadi, mereka sangat percaya dengan Mesias. Mereka sangat percaya dengan Tuhan, yang sangat percaya dengan Mesias bahwa dia adalah Tuhan. Nah, mereka juga sangat percaya dengan Allah Bapa. Mereka juga sangat percaya dengan namanya Yesus. Jadi mereka itu udah tahu bahwa Allah Bapa itu adalah Allah dan Allah Anak itu adalah Anak. Dan Tuhan gitu. Mereka tahu. Dan mereka juga tahu yang namanya Allah Roh Kudus. Ada Allah Roh Kudus pada saat itu. Mereka sangat tahu itu. Nah, jadi dari situ mereka sudah percaya bahwa Tuhan itu, nabi-nabi pada saat itu, mereka sangat percaya bahwa mereka sangat percaya bahwa Tuhan itu ada 3 pribadi. Nyatanya apa? Nabi Musa dan Elia berjumpa dengan Yesus di Gunung Transfigurasi. Berarti mereka sangat mengakui yang namanya Mesias. Bukan begitu? Itu kan pengakuan gitu. Yang nampak di Perjanjian Baru bahwa Elia dan Musa itu mengakui Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Mesias. Mereka menjumpai Yesus pada saat itu. Nah, sekarang kita lagi ke tentang orang-orang Farisi tadi. Jadi siapakah itu yang imam-imam besar itu? Itulah ada orang-orang Farisi. Itu terbentuk
Orang-orang Farisi itu, orang-orang Saduki itu, orang-orang ahli-ahli Taurat itu terbentuk pada masa itu, pada masa 400 tahun keheningan itu. Karena mereka dipimpin oleh imam besar sampai akhirnya zaman Yesus datang, Mesias datang, zaman Yesus datang. Nah, kita tahu bahwa imam-imam besar itu sangat tidak suka dengan Yesus. Sangat tidak suka sama Yesus. Kenapa? Karena itu saya tadi bilang tadi, imam besar itu dipilih secara nepotisme. Jadi ada kepentingan pribadi di situ. Ada yang namanya ketamakan di situ. Karena mereka buat peraturan yang menguntungkan dirinya sendiri. Karena orang-orang Israel sangat patuh terhadap itu. Karena orang Israel kan udah terbiasa dengan bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan nabi-nabi yang dipilih oleh Tuhan. Bergaul dengan mujizat Tuhan. Jadi mereka itu sangat menginginkan itu. Tapi 400 tahun Tuhan nggak kasih lagi gitu. Jadi dibentuklah sama mereka yang seperti itu tadi, imam-imam besar. Mungkin itu biasanya dari orang suku-suku Lewi kan gitu. Tapi itu rusak. Kenapa? Karena atas dasar dari ketamakan. Nepotisme. Mungkin Anda bisa cari, teman-teman bisa cari bahwa imam-imam besar itu berasal dari kekerabatan yang kerabat-kekerabat gitu loh. Ada menantunya ini, adalah adiknya ini. Itu aja yang jadi imam besar itu tadi. Oke? Paham ya? Nah, pada masa itu imam-imam besar itu tidak suka sama Yesus. Kenapa? Karena Yesus mengganggu mata pencarian mereka. Karena Yesus mau memberikan kebebasan, kemerdekaan pada orang Israel. Sedangkan imam-imam besar itu, dia hanya ingin mengikat orang Israel untuk keuntungannya sendiri. Nah, imam-imam besar itu selalu membenturkan Yesus dengan Allah Bapa. Dia selalu seperti itu, membenturkan dengan Allah Bapa, membenturkan dengan yang namanya dengan hukum Taurat. Mereka seperti itu aja. Nah, mereka mencari alasan bahwa sampai Yesus ini mengaku dialah Tuhan gitu. Dia menyamakan Yesus itu dengan Allah Bapa gitu loh. Karena Yesus itu mengaku dia dari Bapa kan gitu. Jadi mereka mencari-cari kesalahan seperti itu. Sehingga muncullah karena ketidakpercayaan mereka pada Yesus ini adalah Mesias kan gitu. Karena nyata-nyatanya Yesus merusak mata pencarian mereka. Dan terakhirnya terbentuklah dalam pikiran imam-imam besar ini untuk membunuh Yesus kan gitu. Nah, jadi yang membuat karena ketidakpercayaan, sedangkan nabi-nabi dari Malaikat sampai mereka percaya Mesias itu adalah Tuhan. Tapi yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Esa, dalam artian gak ada Tuhan yang lain. Yang ada adalah Allah. Itulah Bapa kami, satu. Karena dia tidak percaya, dia tidak mau Yesus ini dianggap sebagai Tuhan, dianggap sebagai Mesias. Karena ketidakpercayaan mereka. Jadi, yang mengatakan bahwa Tuhan itu Esa adalah satu ya. Mereka sebenarnya sampai sekarang juga mereka mengatakan itu. Mereka memang percaya Mesias, itu omong kosong aja sih sebenarnya. Tapi sebenarnya mereka tidak percaya Mesias. Kenapa? Karena sampai saat ini mereka juga nggak percaya Mesias itu orang-orang Israel sampai saat ini. Asik-asik menunggu apa yang mau ditunggu mereka. Itu tadi, karena pikiran mereka sudah terbentuk bahwa Yesus itu bukan Mesias. Jadi mereka selalu mengatakan Allah kami satu. Allah kami satu. Malahan dari kitab Kejadian sampai Maleaki mengatakan bahwa Mesias itu adalah Tuhan.
Sama itu waktu kalau teman-teman mau membandingkan gitu loh, membandingkan sifat daripada orang Israel ini waktu Musa 40 hari 40 malam di gunung bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Mereka membuat berhala buat Tuhan mereka. Bagaimana kalau 400 tahun nggak ada nabi yang menuntun mereka? Apa yang mereka lakukan? Ya rusak. Mereka memilih imam-imam besar mereka sendiri. Yang akhirnya dari kerabat ke kerabat, ya sama seperti saat ini. Ya kan? Jadi saya bisa bilang kadang-kadang diktator saat ini. Ya bapak ke anak, anaknya lagi ke bapaknya lagi, bapak ke anak kan gitu kan. Ya juga sama, imam-imam besar ini juga seperti itu. Kalau nggak bapak ke anak, kalau nggak anak ke menantu kan gitu. Jadi rusak. Jadi orang Israel itu diperas sama mereka. Nah, kedatangan Yesus untuk membebaskan orang Israel. Sebenarnya bukan membebaskan mereka dari orang Romawi, tapi keinginan orang Israel kan mau membebaskan mereka dari orang Romawi kan. Nyatanya tidak. Yesus menginginkan membebaskan mereka dari cengkraman dari hukum peraturan itu, membebaskan mereka dari dosa. Tapi orang Farisi tidak suka, orang ahli imam-imam Taurat imam-imam besar tidak suka, karena akan merusak mata pencarian mereka. Kan gitu, ujung-ujungnya uang, kekuasaan kan gitu. Jadi orang-orang inilah yang sampai detik ini merusak tatanan yang disebut dengan tiga pribadi. Nah, mereka nggak mengakui Mesias. Mereka juga tidak kenal dengan Roh Kudus. Yang mereka tahu itu Allah Bapa itu aja. Padahal saya buka ini ya, ini sebenarnya di akhir video ini. Padahal perjanjian lama tidak menjelaskan Allah Bapa itu bagaimana yang sebenarnya. Jadi mereka sebenarnya buta gitu tentang Allah Bapa itu. Tapi dengan sombongnya orang-orang ahli-ahli Taurat, imam-imam besar itu mengatakan di dalam kitab Injil, contohnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu, mereka merasa tahu, oh iya, Bapakku, Allahku itu Esa, Bapakku itu, kan gitu kan bahasa mereka. Padahal nol, teman-teman. Pengetahuannya nggak tahu gitu. Siapa yang tahu Allah Bapa yang menjadi bayangan itu di dalam perjanjian lama? Kalau mereka tidak percaya Mesias. Karena Mesiaslah, Yesus yang datang dari surga itu yang menjelaskan bagaimana Allah itu. Paham sampai sini ya? Jadi jelas ya, yang mengatakan yang betul-betul sampai saat ini. Dan sampai saat ini itu dipegang loh sama orang Kristen. Bahwa Allah itu satu. Malahan Ulangan 6 ayat 4 itu ecat gitu loh. Itu bahasanya gitu loh, bahasanya tata bahasa orang Israel gitu, bahwa itu bukan berarti satu dalam matematika, tapi bisa berarti dalam kesatuan gitu. Amin ya. Kita udah sampai di situ. Biar jangan pelan-pelan gitu loh. Kita maju mundur. Nanti kalau video ini awal-awalnya Anda belum mengerti, maju mundur aja, nggak apa-apa. Kan gitu. Jadi 400 tahun masa keheningan itu disitulah terbentuk yang terbentuklah di situ imam-imam besar yang jahat, yang akhirnya tidak percaya sama Yesus, menentang Yesus, yang mau membunuh Yesus, yang mengatakan bahwa karena mereka tidak percaya Mesias. Padahal dari kitab Kejadian sampai Maleaki, mereka percaya Yesus itu adalah Tuhan. Dan mereka sangat menginginkan peristiwa itu terjadi di depan mata mereka. Itu di dalam kitab Perjanjian Baru. Jadi saya tahu ya, siapa yang membuat itu. Siapa yang membuat pikiran-pikiran mengatakan, Allah itu hanya satu, yaitu Allah itu, Bapa kita itu. Karena orang-orang timur itu mengatakan Allah itu adalah Bapa. Itu Allah itu, Bapa itulah satu, nggak ada yang lain, satu. Gitu. Mesias itu nggak ada, Yesus itu bukan Mesias. Gitu.
Padahal nabi-nabi pada Kejadian sampai Malaikat itu nabi-nabi mengatakan Mesias itu adalah Tuhan. Jadi Anda mengerti kan? Siapa yang membuat itu? Sampai detik ini. Berasal dari mana? Yaitu dari Imam Besar. Amin. Oke, saya tengok lagi catatan saya biar jangan apa. Nah, jadi teman-teman, karena kita sudah tahu siapa yang membuat itu, Allah itu adalah satu. Allah pribadinya adalah tiga. Sekarang pertanyaannya, kalau pribadi Tuhan itu adalah tiga, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kenapa disebut satu di dalam Alkitab? Walaupun kata yang digunakan di situ adalah echad, kesatuan. Tapi karena pikiran-pikiran, mungkin buli-bulian dari kitab orang lain juga, atau dari Alkitab yang kita tidak tahu artinya, kita mengatakan Allah itu satu. Ya, kita mau nyembah Allah yang satu. Satu itu apa gitu loh. Apakah seperti Poltus itu? Bukan gitu teman-teman. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa dari ketiga pribadi ini yang jelas-jelas ditulis dalam Alkitab namanya adalah Mesias, Yesus, lahir dari seorang manusia yang bernama Maria. Amin. Nah, jadi satu itu apa? Gitu. Biar kita jelas-jelas, satu itu apa? Gitu. Apa tuh? Apakah yang seperti dibilang orang-orang sekarang satu itu adalah itu Tuhan itu satu. Jadi dia ada firman-Nya, ada rohnya. Bingung, nggak mungkin. Karena roh, Allah itu adalah roh. Roh Kudus adalah roh. Bagaimana Allah itu roh? Dia punya Roh Kudus lagi, jadi double-double rohnya gitu. Yesus itu roh. Karena mau menyelamatkan kita aja lah, maka dia memakai tubuh. Seperti kita, manusia. Makanya dia menjadi manusia yang sebenarnya. Manusia utuh seperti manusia. Yang lazimnya, umumnya. Jadi Allah itu roh loh. Allah itu roh. Bentar ya. Bang, ambilkan dulu kertas yang di atas laptop. Iya. Bentar ya teman-teman. Nah, ini manusia, dua daging gitu. Ini roh. Jadi yang sebenarnya itu adalah kita itu ini. Bukan ini. Ini mati jadi tanah. Jadi Allah itu ini, seperti ini. Yesus itu awalnya seperti ini. Roh Kudus itu ya seperti ini. Roh. Jadi Yesus itu roh yang masuk ke dalam tubuh. Untuk apa? Untuk menyembuhkan, untuk menyelamatkan manusia. Oke? Jadi ada teman-teman yang mengatakan bahwa ya ada Allah Bapa, ada rohnya, itulah Roh Kudus. Ada Yesus, yaitu roh juga. Gimana Allah Bapa adalah roh. Tapi ada pula Roh Kudus di dalam, nggak mungkin lah double rohnya, sedangkan Allah Bapa itu aja adalah roh. Jadi gimana? Kan bingung kan? Jadi dari penjelasan kita dari tadi awal sampai saat ini bahwa Allah itu adalah roh. Yesus itu adalah roh. Roh Kudus itu adalah roh. Jadi bagaimana? Sedangkan itu dikatakan adalah kita percaya bahwa pribadi itu berbeda-beda. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Yang pakai tubuh saat ini Yesus. Yang pakai tubuh adalah Yesus. Bapa itu nggak pakai tubuh teman-teman, nggak ada ditulis dalam Alkitab. Bapa itu pakai tubuh. Roh Kudus itu pakai tubuh,
Nggak ada. Yesus yang pakai tubuh. Kenapa? Karena mau menyelamatkan kita menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Jadi coba bayangkan, bagaimana itu menyatu? Sedangkan Yesus saja udah pakai tubuh. Jadi apa satu itu? Jadi permasalahan sekarang itu satu itu apa? Coba mungkin satu itu Om Ben kekuatannya bisa, ada salahnya itu. Satu itu mungkin hadirannya bisa gitu. Mungkin satu itu mungkin apa ya? Macam-macam lah ya. Mujizatnya mungkin satu itu kekuatannya gitu loh. Apa kira-kira satu itu? Oke, saya tunjukkan gambar ini sama teman-teman ya. Kira-kira satu itu apa? Oke. Teman-teman bisa lihat gambar ini. Ini adalah gambar kereta api. Ini adalah gambar kereta api uap ya. Kereta api uap. Coba teman-teman lihat ini. Ini ada 3 rodanya ya. Ada 3 relnya gitu. Sama besar relnya, nggak mungkin rel ini beda-beda. Apa namanya, roda ini beda-beda. Ini sama besar rodanya. Nah di tengah ini ada tuas besi yang mengikat roda yang ini, yang tengah, yang kanan, yang tengah dan yang kiri. Gitu loh. Jadi diikat oleh satu ini besi ini. Jadi kalau satu bergerak, ini semua ikut bergerak. Jadi kalau tuas ini, saya bilang tuas ya, saya bilang poros ini ya, besi ini digerakkan oleh mesin daripada kereta api uap ini, dia bergerak, dia mau bergerak gitu loh. Ketiganya ini akan bergerak. Jadi kira-kira menurut teman satu ini 3 gitu, tapi satu. Kenapa saya katakan satu? Karena dia digerakkan oleh satu besi yang sama. Jadi tidak ada yang bergerak sendiri-sendiri. Jadi satu itu apa? Jadi 3 pribadi disebut satu adalah ini. Jadi menurut teman-teman kira-kira satu itu apa? Biar jelas ya. Kita udah belajar bahwa nabi-nabi percaya Mesias adalah Tuhan. Kita percaya bahwa ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus, ada sama-sama pribadi, gitu, beda-beda pribadi gitu loh. Nah, kita tahu bahwa Allah itu roh, Yesus itu roh, Roh Kudus itu roh, kan gitu, seperti ini tadi. Tapi saat ini karena Yesus sudah mati, dia memakai tubuh. Jadi di surga itu Yesus pakai tubuh. Bapa itu tidak pakai tubuh karena dia roh. Tidak pernah ditulis dalam Alkitab dia pakai tubuh. Jadi apa yang ini? Apa itu satu? Jadi yang disebut dengan dalam Alkitab itu Allah itu Esa. 3 tapi satu. 3 tapi satu. Satu itu apa? Satu itu ini. Apa itu? Kirimi, ambilkan dulu spidol itu lah. Jadi apa satu itu teman-teman? Apakah seperti Poltus tadi, Jeremy? Apa satu teman satu itu? Benar ya teman-teman? Apa satu itu? Kita santai aja ya, nggak usah terlalu apa. Teman-teman apa? Kira-kira satu itu.
Coba dipikirkan. Coba lihat nih. 3 diikat oleh 1. Apa satu? Dari gambar ini akan saya jelaskan satu itu apa. Kasih, agape. Amin. Ketiganya adalah kasih. Tiga pribadi ini, tiga roda ini diikat oleh satu kekuatan, satu hadirat, satu pribadi, satu sifat, satu kepribadian yang disebut dengan agape. Tidak ada yang bergerak sendiri-sendirian. Ketiganya bergerak atas dasar kasih. Jadi apa itu satu? Kasih, teman-teman. Allah adalah kasih. Perjanjian lama, perjanjian baru mengatakan Allah adalah kasih. Yesus adalah kasih. Roh Kudus adalah kasih. Jadi ketiganya adalah kasih, teman-teman. Amin. 3, tapi satu. Satu, pribadinya 3. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Yesus, Allah Roh Kudus. 3. Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Itu adalah satu. Yaitu tadi apa? Kasih. Sama seperti Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam, ratusan juta, 200 juta, 240 juta masyarakat Indonesia, tapi tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Satu. Satu Indonesia. Disebut dengan satu Indonesia. Makanya ECAT itu berarti tidak berbicara tentang angka, tapi berbicara tentang kesatuan. Makna Allah itu adalah kasih. Jadi perjanjian lama mengatakan Allah itu Esa. Di perjanjian baru dikatakan Allah itu kasih. Coba ganti itu Ulangan 6 ayat 4. Allah itu kasih. Sama kan? Jadi Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah Esa. Allah itu adalah kasih. Perjanjian baru menjelaskan perjanjian lama. Karena perjanjian lama adalah bayangan. Makanya disebut di dalam Alkitab kerajaan sorga. Teman-teman, tahukah teman-teman? Di dalam perjanjian lama, perjanjian baru dikatakan kerajaan surga. Coba pikiran-pikiran kita buka sedikit. Kerajaan itu apakah berbicara satu orang? Pernahkah kita tahu tentang kerajaan itu satu orang? Tidak. Kerajaan itu berbicara keluarga. Keluarga yang memerintah. Keluarga yang memerintah rakyat. Begitu juga yang disebut dengan kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu dipimpin oleh keluarga. Bukan dipimpin oleh satu orang, teman-teman. Kerajaan sorga itu berbicara keluarga. Jadi kerajaan sorga itu ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Roh Kudus. Itulah pemimpin, itulah yang memimpin nanti kita yang menjadi anaknya, yang menjadi rakyatnya di surga. Jadi berbicara tentang keluarga, teman-teman. Anda pernah lihat ini kata saya? Ini sering saya bikin ilustrasi di dalam video-video saya. Ini surga, ini neraka. Oke, coba saya ganti seperti ini ya. Saya tulis aja seperti ini.
Oke, tadi kan seperti ini ya. Ini surga, ini neraka ya. Tapi kalau saya buat gini, kerajaan. Ini mungkin di handphone teman-teman terbalik ya. Kerajaan surga. Saya tambah di sini, kerajaan kasih. Nih. Melalui salib Yesus, kita bisa masuk kerajaan surga, kerajaan kasih. Makanya di perjanjian baru dikatakan tentang kerajaan surga. Amin teman-teman. Kerajaan itu tidak berbicara sendiri. Kalau kerajaan di dalam kerajaan di dunia ada keluarga tetap kan, ada raja, ada permaisuri, ada pangeran ya kan gitu. Tidak pernah disebut kerajaan itu sendiri memerintah rakyat, tidak. Tapi berbicara tentang keluarga. Karena apa yang terjadi di dunia ini adalah gambaran di surga. Karena pencipta kita adalah Tuhan. Dia akan memberi kehidupan kita di sini tentang kerajaan surga. Jadi, kerajaan surga itu adalah kerajaan kasih. Jadi dipimpin oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nanti kita yang percaya yang sudah ditebus, ini kitalah yang menjadi rakyatnya. Kitalah yang dipimpin oleh ketiga ini. Amin. Jadi satu yang disebut dengan tiga pribadi tapi satu adalah kasih. Ketiganya tidak akan bergerak sendiri-sendiri. Ketiganya digerakkan oleh satu yang namanya kasih. Kasih itulah kekuatannya. Kasih itulah penciptaannya. Kasih itulah kekuasaannya. Kasih itulah hadiratnya. Kasih itulah segala sesuatunya tentang Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jadi ketiganya sudah ada dari awal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sudah ada dari awalnya. Gitu. Amin. Tuhan tidak bisa menciptakan Tuhan. Tuhan itu hanya bisa menciptakan yang di bawahnya. Tuhan itu memang dialah yang pertama, itulah Alfa. Dalam Wahyu dikatakan Alfa. Dialah yang pertama, dialah yang akhir. Jadi Tuhan itu yang pertama. Jadi sah. Jangan kau bilang lagi, jangan Anda bilang lagi, teman-teman bilang lagi, Yesus itu ciptaan. Enggak. Tuhan nggak bisa menciptakan Tuhan. Tapi Allah Bapa, Allah Anak, adalah Roh Kudus. Sudah ada. Dia yang awal gitu loh. Mereka tuh yang awal di dalam kerajaan sorga, di dalam kerajaan kasih. Amin. Tidak mungkin Allah yang kasih itu, orang katakan Allah itu kasih, Allah itu esa, Allah itu satu, tidak bisa diperanakan apa segala macam. Macam mana Allah yang satu bisa menunjukkan dia kasih? Mustahil. Jangan kamu pikirkan Allah itu sesuatu yang begini, apapun bisa dilakukannya. Bagaimana coba? Bagaimana dia mempraktekkan Allah itu kasih, menunjukkan kepada kita manusia ciptaannya, Allah itu kasih. Bagaimana coba? Mustahil. Karena dia memberi kayak seperti itu, dia menghancurkan, itu disebut dengan kasih. Orang berdosa dihancurkan, dimatikan, dia beri. Kau berikan dia, aku berkat apa itu kasih. Hanya sebesar itu bisa menunjukkan dia kasih. Enggak mungkin bisa. Tapi Allah yang sama sepertinya, Tuhan yang sama sepertinya,
Ya, yang Tuhan yang sama sepertinya, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, menunjukkan kasihnya kepada anaknya. Anaknya menunjukkan kasih kepada bapaknya. Ya, Tuhan yang setingkat itu, yang namanya Tuhan, dua pribadi menunjukkan dia itu kasih hanya karena ada dua. Tidak bisa satu untuk menunjukkan dirinya itu kasih. Untuk menunjukkan dirinya itu kasih, dia perlu dua pribadi. Kalau Yesus tidak turun ke surga, turun ke bumi dan menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan kita, bagaimana kita tahu itu kasih? Allah itu kasih. Tidak tahu. Kalau Mesias ya, sampai detik ini, tahun 2026, Mesias tidak datang. Dari mana kita tahu Allah itu kasih? Tidak tahu. Tapi karena datanglah Mesias itu, Allah anak itu ke bumi ini, untuk menunjukkan Bapa itu adalah kasih. Dengan apa, men? Dengan pengorbanan. Kan ada Alkitab mencatat, mengorbankan nyawanya untuk saudara-saudara, itulah kasih yang paling tinggi, katanya. Allah Bapa, ya, sekarang kan ini Allah Bapa, Allah Bapa memberikan anaknya yang tunggal, mengizinkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan Anda dan saya. Disitulah dia menunjukkan, aku adalah kasih. Jadi kalau satu pribadi bisa menunjukkan kasih, itu tidak masuk akal. Jadi dua pribadilah yang bisa menunjukkan Allah itu kasih. Teman-teman, bagaimana Allah itu kasih mengutus Yesus? Teman-teman, di video di khusus pelanggan ini, ada di situ perahasiaan Natal. Anda lihat di situ bagaimana interaksi antara Allah Bapa dan Anak ketika Anak menawarkan dirinya, ketika Allah mengatakan siapa yang mau kuutus, dan Yesus mengatakan ini aku Bapa, utuslah aku. Dan Bapa melihat itu sangat menyakitkan. Bagaimana nggak sangat menyakitkan? Untuk menanggung dosa miliaran orang ditanggung oleh Yesus seorang. Yang dia Tuhan, dia mau melakukan itu. Untuk miliaran, saya katakan untuk miliaran. Atau ya miliaran ya penduduk bumi sekarang ya. Yang bayi yang udah mati gitulah. Miliaran penduduk bumi untuk menanggung dosa-dosanya itu. Itu mengerikan. Bagaimana hati seorang bapa mengizinkan itu. Mengizinkan itu untuk dilakukan anaknya sendiri. Itu adalah kasih. Itulah kasih yang paling tinggi. Yohanes 3 ayat 6. Karena begitu besar kasih Allah. Jadi kalau seorang bapak, kalau satu orang aja pribadi Tuhan, bagaimana dia menunjukkan kasih? Gak ada, gak mungkin. Anda bisa tonton rahasia Natal itu di khusus pelanggan ini, teman-teman. Bagaimana interaksi antara bapak dan anak. Dan Roh Kudus. Dia menjelaskan, mendidik kita bagaimana kasih itu. Karena dia adalah kasih. Kalau dia tidak punya kasih, kalau Roh Kudus tidak kasih, dia tidak akan bisa menjelaskan tentang kasih Bapa itu kepada kita. Makanya di dalam kitab Korintus dikatakan, kalau kau nggak punya kasih, kau punya ini, kau punya ini, kau punya ini, itu omong kosong. Gak guna katanya. Kalau aku tidak punya kasih. Amin. Begitu juga dengan hukum yang terutama, kasihlah Allah Bapamu. Karena apa? Karena Anda punya kasih. Dengan cara apa kita punya kasih? Percaya Yesus, kita menjadi ciptaan kasih. Kasih itu ada di dalam kita. Maka kita bisa mengasihi Bapa. Karena kasihnya itu udah datang sama kita. Makanya disebut kerajaan surga sudah datang. Dalam Matius dikatakan di awalnya, kerajaan surga itu sudah datang. Kerajaan surga itu sudah di dalam hati kita. Makanya kita bisa mengatakan, aku mengasihi Bapa.
Amin. Kalau seorang diri tidak mungkin bisa mempraktekkan dia kasih. Jadi jelas ya teman-teman, mereka berfellowship. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu berfellowship di kerajaan surga. Mereka berbicara untuk menyelamatkan kita. Dan Roh Kudus sekarang yang dikirimnya bagi kita untuk menunjukkan kasih itu siapa? Karena kasihlah, karena Roh Kudus itu adalah kasih, maka dia bisa menjelaskan itu. Kita pun bisa menjelaskan Bapa itu, Yesus itu, Roh Kudus itu adalah kasih karena kita adalah kasih. Bagaimana kita bisa jadi kasih, Om Ben? Karena kita adalah ciptaan dari kasih. Kasih itu sudah datang di dalam kita. Makanya di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kerajaan Allah sudah datang. Kasih itu sudah datang. Amin. Jadi ada di dalam Alkitab, tidak baik seorang diri sendiri, tidak baik seorang manusia itu sendiri. Memang satu orang sendiri itu. Kalau Tuhan sendiri, bagaimana dia? Kesepian lah, nggak ada itu, nggak mungkin. Tuhan sendiri itu kesepian. Jadi sekarang teman-teman, jangan mau lagi dibully sama orang-orang. Tuhannya orang Kristen itu 3. Katakan sama dia, Bapa kami adalah kasih. Tuhan kami 3, tapi mereka adalah kasih. Itulah satu dalam hati kami. Jadi jangan mau lagi dibully. Mulai hari ini, jangan mau lagi dibully, dikatakan gara-gara Tuhan orang Kristen 3. Itulah kasih. Katakan seperti itu. Hebat Tuhan kami 3, karena itulah kasih. Tidak ada Tuhan yang satu disebut Tuhan itu kasih. Itu omong kosong, itu karangan ini. Manusia. Amin. Merdekalah Anda saat ini, teman-teman. Oleh rahasia ini. Ini rahasia yang berabad-abad tertutup. Haleluya. Jadi Allah Bapa itu adalah kasih. Yesus adalah kasih. Allah Bapa menunjukkan kasihnya dengan mengizinkan Yesus menjadi juru selamatmu. Yesus adalah kasih karena menyerahkan nebusmu. Roh Kudus adalah kasih karena dia menerangkan sampai detik ini. Jadi siapa yang menerangkan ini sama kita saat ini? Roh Kudus, karena dia adalah kasih. Amin. Sama seperti anak. Yang saat ini ya, orang tua dan anak. Kalau orang tua sendiri, macam mana dia menunjukkan dia kasih? Nah, nggak ada itu. Karena dia punya anak lah, maka dia bisa menunjukkan kasihnya sama anaknya. Dan anaknya juga menunjukkan kasihnya sama orang tuanya. Bukan begitu. Sederhana kan? Amin. Jadi Allah itu, Tuhan Yesus itu, dan Roh Kudus itu satu, yaitu kasih. Amin. Makanya dalam Alkitab dikatakan apa ya? Kerajaan surga. Kerajaan surga itu sudah datang. Ya itu tadi, kerajaan kasih itu sudah datang. Allah yang menunjukkan kasih itu sudah datang melalui anaknya Yesus Kristus. Jadi ketiganya berfellowship loh saudara-saudara. Fellowship itu seperti kita yang berbicara. Jangan aneh-aneh gitu loh. Mereka berbicara. Walaupun kita mengetahui bahwa Allah itu maha tahu, ya mereka berbicara gitu loh. Anda bisa lihat itu di video tentang rahasia Natal itu. Bagaimana di situ mereka berfellowship. Sama dengan kita itu. Amin. Tapi Om Ben, jadi Allah Bapa itu kehendaknya hanyalah berdasarkan kasih. Yesus itu kehendaknya ada berdasarkan kasih. Ini saya katakan adalah kasih. Roh Kudus itu adalah kehendaknya atas kasih. Makanya teman-teman disebut di situ Allah cemburu katanya ya di dalam Alkitab itu disebut. Karena dia adalah kasih, dia memberikan kasihnya pada kita.
Nah, dengan kasihnya itulah kita mengasihi dia gitu. Maka disitulah ada disebut dengan rasa cemburunya, bukan cemburu buta seperti yang aneh-aneh manusia sekarang ya. Gitu. Allah itu kasih, dia memberikan kasih itu bagi kita. Dan kitalah sebagai manusia yang diciptakannya dengan kasih. Ya kita balas gitu loh dengan kasih kita kepada Bapa yang diberikannya itu kepada kita. Nah, kita lanjut lagi. Tapi Om Ben gini, di dalam dibilang di situ ada Allah keluar, Yesus keluar dari Bapa. Iya, itu keluar dari kerajaan sorga gitu loh maksudnya. Bukan dia keluar dari diri Bapa. Karena mereka pribadi yang berbeda gitu loh. Maksudnya gini, di dalam rahasia Natal itu dikatakan bahwa Yesus itu mengambil keputusan untuk menawarkan dirinya untuk menjadi penyelamat kita, tetap juga menjadi penentu adalah Bapa. Kalau Bapa nggak izinkan gimana? Tapi kan nggak mungkin Bapa nggak mengizinkan, karena dia adalah kasih. Tindakan Yesus adalah kasih yang menawarkan dirinya untuk menyelamatkan kita. Tetap akan tindakan Bapa itu adalah kasih. Walaupun berat. Loh, jangan pikir itu nggak berat. Kenapa? Menyelamatkan miliaran orang, satu orang yaitu Yesus, itu berat, itu sangat menyakitkan. Bagaimana perasaan seorang Bapa seperti itu? Bagaimana perasaan seorang Bapa yang adalah Tuhan yang tidak pernah merasa sakit, tidak pernah sedih, tidak pernah, pokoknya semua produk iblis saya katakan, dia harus tanggung itu gitu, dia harus merasakan itu. Tapi karena Allah adalah kasih, Bapa adalah kasih, dia merelakan gitu, dia mengaruniakan itu, memberikan anaknya itu, lakukanlah anakku. Amin. Jadi yang menyenangkan Bapa itu adalah satu, kasih Yesus. Maka di dalam Alkitab katakan, Bapa mengasihimu. Bapa senang samamu. Karena apa? Karena kamu mengasihi anaknya. Amin. Jadi dalam doa Bapa kami disebut, Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan. Dimengerti nggak jadi doa itu? Ya, datanglah kerajaan, datanglah kasihmu. Jadilah seperti di bumi seperti di surga. Kerajaan surga, kerajaan kasih, jadilah itu di sekarang ini di sini. Itu sudah terjadi teman-teman dengan kedatangan Yesus di atas kayu salib. Kasih hadir dalam hati kita. Teman-teman, amin. Jadi terbuka ya. Jadi mulai sekarang jangan lagi mau dibuli-buli, dikatakan, oh Tuhan. Ingat, Tuhan satu tidak akan bisa menunjukkan dia kasih. Tapi Tuhan yang dua atau tiga, dia menunjukkan dia adalah kasih. Allah kami tiga, Tuhan kami tiga, mereka adalah kasih. Oke? Jadi teman-teman, bagaimana kita prakteknya gini lah. Sekarang udah seperti inilah ya, udah terbuka. Bagaimana teman Om Ben berduanya? Satu, Alkitab mencatat bahwa nama dari ketiganya itu yang punya nama adalah Yesus. Dia berdoalah atas nama Yesus. Karena kita tidak tahu Bapa, kita tidak tahu Roh Kudus itu adalah kasih. Bagaimana mereka kalau Yesus tidak datang? Semuanya terpusat kepada Yesus. Jadi Om Ben, Yesus lebih besar dari Bapa, kan udah saya katakan tadi. Mereka sama gitu. Nggak ada roda yang berbeda gitu loh. Sedangkan Bapa ya, Bapa aja sendiri, saya katakanlah Bapa yang di tengah ini gitu loh, sudah mendelegasikan, sudah memberikan segala kuasa di surga dan di bumi atas nama Yesus. Jadi jangan pertentangkan lagi ketiganya ini gitu loh. Mereka adalah kasih. Kita tidak bisa lagi mempertentangkan itu. Karena ketiganya adalah kasih. Jadi tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kuat, karena ketiganya adalah kasih. Jadi bagaimana berdoanya? Kan udah saya katakan tadi, segala sesuatu setelah diletakkan oleh Bapa di bawah kaki Yesus. Semuanya sudah dikalahkan oleh Yesus, di bawah kaki Yesus. Yang di surga, yang di bumi, segala kuasa diberikan kepada Yesus.
Amin. Jadi berdoalah kepada Yesus. Kalau terucap bibir kita mengatakan ya Bapa gitu loh. Kita kenal Bapa itu karena Yesus gitu loh. Nggak masalah. Kau sebut Yesus itu Bapa, kau sebut itu Roh Kudus itu Bapa, nggak masalah. Karena fokusnya di dalam pikiran kita, kita tahu yang dua itu Bapa dan Roh Kudus itu karena Yesus. Amin. Nanti lama-kelamaan imanmu akan mengerti. Enak gitu loh. Ya berdoa kepada Yesus, menyebut Bapa itu Yesus. Yesus itu adalah Bapakku. Ya Bapa, ya Yesusku, ya Roh Kudusku, ya Tuhanku, ya Bapa. It's okay. Kenapa? Karena kita tahu dari ketiganya ini tahu karena Yesus. Yesuslah yang membawa pengetahuan tentang surga, pengetahuan tentang kasih itu, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, hanya Yesus. Jadi berbicara berdoalah karena Yesus. Amin. Sederhana. Jadi Omen kalau di dalam Alkitab dikatakan Bapa itu lebih besar karena gitu. Apa maksud besar di situ? Apakah roda ini tadi ada yang lebih besar yang tengah? Gak jalan kalau roda ini lebih besar dari yang tengah. Apa maksud dari besar itu? Ya Bapa. Bapa itu ya dihormati. Ya Yesus juga menghormati Bapa. Sama seperti raja itu dihormati. Yesus itu pangeran itu menghormati Bapa. Bapa itu layak dihormati. Amin. Sama seperti Firaun sama Yusuf. Coba balik lagi ke sana. Apa dibilang Firaun? Yusuf, semua ini milikmu. Mesir ini semua milikmu. Semuanya gitu loh. Semua tunduk padamu katanya. Hanya takhta ini yang membedakan kau dan aku. Jadi apa yang dimiliki oleh Firaun, harta-hartanya itu semua, kekuatannya, tentaranya, rakyatnya, itu miliknya Yesus, miliknya Yusuf. Firaun mengatakan hanya tahta ini yang membedakan aku dan kau. Sama dengan Bapa. Bapa itu duduk di tahta gitu. Maka Yesus disuruh duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Seorang Bapa itu ya memang layak dihormati. Makanya disebut di dalam Alkitab, hormatilah suamimu, itu gambaran dari Bapa. Kasih istrimu gitu. Tapi bukan berarti Yesus itu istrinya Bapa, jangan salah-salah seperti itu gambaran gitu. Jadi Bapa itu memang layak, memang harus dihormati. Tapi bagaimana cara kau menghormati Bapa? Ya hormati Yesus, karena balik-balik lagi ke Yesus. Hormatilah Yesus, maka kita menghormati Bapa. Amin. Biar jangan lagi ajaran-ajaran sesat yang sana itu yang mau masuk lagi ke dalam kita gitu. Kan banyak ajaran sesat yang mau menganulir Yesus ini. Mereka sibuk-sibuk sok tahu Bapa ini. Orang Israel itu tidak tahu Bapa itu siapa loh. Karena mereka tidak percaya Mesias. Karena tidak perjanjian lama tidak pernah dijelaskan secara spesifik tentang Allah itu. Allah itu siapa. Amin. Saya kasih tunjuk biar jelas gitu loh. Gambar yang satu lagi. Ini sebenarnya ini kan kereta api yang pertama. Ini sebenarnya ini saya ambil gambarnya ini bukan saya dapat dari internet ya. Saya ambil sendiri gambarnya. Ini Anda bisa lihat di Medan ini, di kereta api Indonesia, di kereta api Medan. Masih ada tuh sampai saat ini. Terima kasih buat PJKTI ya telah memajangkan ini. Oke, ini duluan saya ambil. Tapi beberapa lama saya balik lagi, kok udah dibuat cantik gitu. Jadi seperti ini. Ini lebih jelas lagi ya teman-teman. Ini yang 3 ini. Sama besar, digerakkan oleh satu tuas yang namanya kasih. Anda lihat yang merah? Ini lebih besar yang ini ya daripada ini ya. Ini memang ada besinya loh, bukan dicet-cet seperti ini sama mereka. Memang ini lebih besar dari yang ini, yang tengahnya. Tapi kasih itu tetap sama, rodanya tetap sama besarnya. Yang ini aja kasih. Itu maksudnya apa? Ya memang Bapa. Jadi nggak salah Yesus itu mengatakan Bapa itu lebih besar. Ya memang Bapa itu layak dihormati. Kita menghormati anak kita,
Bapak kita kan memang harus dihormati gitu. Memang ada rasa hormat yang lebih pada Bapak itu. Amin. Makanya seperti Firaun tadi sama Yusuf, tahta inilah yang membedakan aku sama kamu. Amin. Jadi hormati Bapak dengan menghormati Yesus. Di dalam gitu, di dalam kitab Matius dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah itu nama itu disebut singular ya, yang tapi untuk nama yang tiga gitu loh. Kenapa seperti itu? Ya dari yang tiga itu yang disebut itu hanya satu nama yang pernah disebut diberikan oleh Tuhan Allah Bapa sama kita, yaitu apa? Nama Yesus. Makanya disebut itu singular, satu, nama Yesus. Hanya nama Yesus. Amin, teman-teman. Jadi sekarang udah terbuka Esa itu apa? Allah itu Esa. Di dalam perjanjian baru dikatakan Allah itu kasih. Gantilah Esa itu jadi kasih. Jadi saya udah cerita ya teman-teman. Dasar-dasarnya. Siapa yang mengatakan Allah itu Esa yang berarti satu. Mesias itu nggak ada, Roh Kudus itu nggak ada. Saya udah kasih tahu itu sama teman-teman. Saya lihat lagi apakah ada yang terlewat. Jadi coba mungkin Anda perlu lihat ini, renungkan ini sambil saya melihat catatan saya ya. Jadi semua nabi-nabi percaya Mesias. Kitab-kitab juga mencatat Mesias ya. Oke. Jadi mereka bertiga ini hanya satu kehendak, yaitu ini kasih. Jadi kita sudah cerita lagi tentang ini kisi-kisi apa aja ya, review ya. Jadi Tuhan tidak mungkin menunjukkan dia itu kasih kalau sendiri ya. Seperti perjanjian lama gitu, nggak mungkin Allah tidak ada perjanjian baru kita tahu Allah itu kasih di perjanjian lama. Sama seperti orang sama orang Israel sekarang ini, mana ngerti dia kasih. Amin. Jadi saya rasa udah semuanya saya ceritakan. Jadi orang Israel yang saat ini ya, mereka tidak mengerti Allah itu, ulangan 6 ayat 4 itu. Allah itu Esa. Esa dalam artinya adalah Allah itu kasih. Sama loh kata-katanya di dalam perjanjian baru. Allah itu kasih. Allah itu Esa. Amin. Jadi orang Israel sebenarnya, karena dari kitab Kejadian sampai kecil mereka yang nabi-nabi percaya Yesus itu Tuhan gitu. Mereka ada percaya ada tiga gitu. Roh Kudus pun ada dijelaskan di dalam perjanjian lama. Tapi setelah orang-orang yang ini tadi, imam-imam besar yang tamak ini tadi, jadi butalah semua orang Israel saat ini. Sampai sekarang juga itu sama, merembet pula sama kita kan gitu. Nah sama gitu. Jadi mereka mengingkari sebenarnya. Saya nggak tahu lah entah mereka nggak tahu atau apa, karena saya tahu saya nabi-nabi di dalam Alkitab percaya tiga pribadi itu. Tapi kenapa sekarang mereka tidak mau percaya? Karena itu tadi yang saya jelaskan di awal-awal tadi. Jadi mereka mengingkari bahasa mereka sendiri, tata bahasa mereka sendiri. Mereka mengingkari itu. Amin. Jadi Allah Bapa itu memberi kasih pada kita, dan kita menerima kasih itu kerajaan sorga tadi, dan kita pun mengasihi Bapa itu dengan kerajaan sorga tadi, kasih dari kerajaan sorga itu tadi. Jadi Bapa itu sangat senang dengan manusia yang mengasihi dia. Amin. Dengan cara apa? Ya kasih anaknya. Dengan itu kita mengenal bagaimana kita mengasihi Bapa itu. Amin. Nih, hormat yang lebih pada Bapa.
Orang anak yang hormat sama Bapa. Dan Bapa lah yang duduk di tahta. Yesus duduk di tahta, iya duduk di sebelah kanan Bapa kan. Kan begitu kerajaan. Jadi kitalah nanti yang diperintah oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dialah, Yesuslah yang akan memerintah kita. Kenapa? Bapa dengan bangganya. Kan seperti itu seorang raja. Raja akan berdaulat, istilah raja akan memberikan daulatnya, memberikan perkataannya kepada anaknya, pangeran, sebagai penerus rajanya, kan gitu. Bapa pun dengan penuh dengan semangat, dengan kasih, kaulah anakku, segala sesuatu kuberikan kepadamu, anak. Bapa aja udah berikan itu sama Yesus. Kenapa kita pula lagi yang sibuk-sibuk mempertentang? Jadi nggak ada lagi cerita kita mempertentangkan yang ketiga ini. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Kudus. Amin. Jadi jangan mau lagi kita dibully sama kebenaran yang nggak benar itu. Jadi merdeka lah kita. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang mendukung channel ini dengan menjadi pelanggan dari channel kami. Karena itu sangat berarti buat kami untuk memberitakan Injil yang sebenarnya kepada dunia. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kita mengucapkan buat rahasia yang dibukakan oleh Roh Kudus ini. Sampai jumpa lagi di video yang lain. Amin.